Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang screening kesehatan. Tujuan pembelajaran kita yakni nanti kita akan memahami tentang pengertian screening, kegunaan dari screening, karakteristik screening, jenis screening, prinsip screening, dan kriteria screening yang baik. Pengertian screening. Sebelum kita lanjut, silakan Anda jawab pertanyaan di bawah ini. Screening dan surveillance apakah sama ataukah berbeda menurut saudara? Jika jawaban saudara-saudari mengatakan bahwa screening adalah sama, maka jawabannya salah. Jika menurut saudara-saudari jawabannya adalah berbeda, maka jawaban tersebut juga salah. Yang benar adalah screening merupakan bagian dari surveillance. Screening merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan merupakan bagian dari surveillance. Surveillance mungkin Anda pernah dengar adalah suatu kegiatan secara terus-menerus yang dilakukan untuk memantau suatu permasalahan kesehatan. Kemudian yang berikutnya, screening apakah sama atau berbeda dengan deteksi dini? Silakan dijawab, waktunya 5 detik. Oke, sudah? Bagi yang menjawab adalah sama, maka jawaban Anda tepat. Jika Anda menjawab berbeda antara screening dan deteksi dini, maka jawaban Anda salah. Karena screening kerap juga disebut penapisan awal atau yang dikenal juga dengan deteksi dini. Jadi jawaban yang benar adalah screening sama dengan deteksi dini. Nah, jadi kita dari tadi membicarakan screening. Apa itu screening? Screening merupakan usaha untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang secara klinis belum jelas dengan menggunakan pemeriksaan tertentu atau prosedur lain yang dapat digunakan secara tepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi mempunyai kemungkinan sakit atau betul-betul sehat. Jadi secara singkatnya, screening ini adalah usaha untuk mencari atau mendeteksi orang-orang yang sakit ya dari orang-orang yang sehat atau yang kelihatannya sehat. Jadi screening ini untuk mendeteksi dan mencari mana orang-orang yang benar-benar sakit. Pernah melihat tahapan tindakan penyakit ya di tabel ini? Di sini ada beberapa upaya-upaya pencegahan ya. Ada primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Sedangkan di sini adalah tahapan berkembangnya penyakit ya, dari mulai seseorang yang rentan sampai pada tahapan kematian. Nah, screening ini ada pada tahapan presimptomatik ya pada suatu penyakit. Jadi mungkin seseorang itu sudah terpapar namun belum menunjukkan gejala ya. Sehingga untuk tahapan pencegahannya ya, ini masuk dalam secondary prevention dalam rangka untuk menemukan kasus. Nah, maka dilakukanlah yang namanya
screening ya, untuk menemukan orang-orang yang sakit di antara orang-orang yang sehat. Kegunaan screening. Nah, berikut ini adalah kegunaan dari kita melakukan sebuah screening. Screening yang tepat dilakukan ini dapat menurunkan angka kematian dari populasi. Jadi suatu screening yang dilakukan dengan tepat kemudian dapat diketahui orang-orang yang sakit, maka ini akan menekan kasus-kasus kematian karena orang-orang yang tadi itu cepat untuk ditemukan ya kasusnya sebelum penyakit sudah semakin parah. Ya, menurunkan fatalitas ya, ini juga akan berkaitan ya, semakin cepat ditemukan ya tingkat keparahan dari suatu penyakit itu kan berjalan ya, maka semakin cepat ditemukan maka stadium ya seperti kanker ya, stadium awal ditemukan maka akan tingkat fatalnya ke individu itu akan peluang hidupnya semakin besar pula. Kemudian yang berikutnya meningkatkan persentase kasus yang dapat deteksi pada stadium awal, menurunkan kejadian komplikasi penyakit, meningkatkan kualitas hidup individu, mencegah atau mengurangi penyebaran penyakit ya. Nah, kalau misalnya kita menemukan dengan cepat ya, ini tentu penyebaran penyakit ini akan bisa kita cegah. Nah, kita temukan lalu kita isolasi, maka penyebaran akan tidak bisa menyebar kemana-mana, seperti misalnya kasus COVID-19 ya. Nah, screening dilakukan di bandara misalnya. Nah, ini begitu ada yang positif misalnya hasil dari rapid test, maka langsung diisolasi. Kemudian karakteristik screening. Nah, karakteristik screening yakni yang pertama memisahkan sejelas orang yang sehat yang mungkin sakit dari orang yang sehat yang mungkin tidak sakit. Yang kedua, yakni tidak menegakkan diagnosis. Yakni screening tidak bertujuan untuk menegakkan diagnosis, berarti nanti ada pemeriksaan lebih lanjut ya, misalnya dengan tes cepat gitu kan. Kemudian dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut dengan PCR ya, misalnya untuk kasus COVID-19 gitu ya. Upaya pengobatan dengan tes positif yang atau dicurigai harus dirujuk ke dokter untuk pastikan diagnosis dan upaya pengobatan ya di sini ya. Kemudian karakter screening juga hanya pemeriksaan awal, biasanya responden yang positif perlukan periksa lebih lanjut. Inisiatifnya lebih baik dimulai dari peneliti atau lembaga penyedia pelayanan daripada keluhan pasien ya. Jadi ini seperti menjemput bola ya. Deteksi dini bertujuan untuk mendeteksi penyakit yang belum dapat pengobatan medik ya. Jadi kalau yang sudah pernah dapat pengobatan ya itu bukan ini ya, sebenarnya sudah ketahuan penyakitnya. Nah, kalau yang deteksi dini ini atau screening ini ya sebelum terkena penyakit ya. Jenis screening. Nah, screening ada berbagai macam jenis. Yang pertama mass screening, penyaringan dilakukan pada seluruh penduduk. Selective screening, penyaringan dilakukan terhadap kelompok penduduk tertentu. Nah, pada seluruh penduduk ini tidak memandang siapapun ya, langsung semuanya dilakukan screening ya. Nyaringin terhadap kelompok penduduk tertentu ya, misalnya pada wanita saja atau pada balita saja. Nah, seperti itu. Single disease screening ya, penyaringan ditunjukkan pada satu jenis penyakit, misalnya penyaringan untuk mengetahui penyakit TBC saja. Nah, misalnya seperti itu. Multi-phase screening ya, ini penyaringan untuk kemungkinan adanya beberapa penyakit pada individu, misalnya penyaringan kesehatan pada pegawai sebelum bekerja ya. Jadi nanti dicek semua tuh pegawai sebelum dia mulai diterima kerja misalnya kan. Nah, itu penyakit apa saja yang dibawa oleh individu tersebut. Nah, ini dimaksud dengan multi-phase screening. Kemudian prinsip screening. Nah, prinsip screening bahwa penyakit yang akan di-screening merupakan masalah kesehatan pada masyarakat yang sangat penting ya. Biasanya harus ada cara pengobatan untuk penderita yang ditemukan melalui
penyaringan. Fasilitas untuk diagnosis dan pengobatan harus ada. Kemudian harus diketahui stadium simptomatik dini dan masa latennya. Harus ada cara pemeriksaan yang tepat. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan tidak berbahaya dan dapat diterima oleh masyarakat. Sebaiknya diketahui tentang riwayat alamiah suatu penyakit. Kemudian biaya penemuan kasus dapat ekonomis. Ya, jadi screening itu ya dilakukan tentu berdasarkan atau landasan prinsip-prinsip yang ada di bawah ini ya. Selain beberapa hal-hal lain yang bisa mungkin dapat ditambahkan ya. Jadi memang dalam melaksanakan screening biasanya ya kita harus melaksanakan screening yang masalah kesehatan yang penting ya, yang bisa menimbulkan kematian, yang bisa penularannya cepat misalnya seperti itu ya, atau yang dampaknya bisa fatal seperti itu. Jadi kalau tidak penting ya ngapain kita lakukan screening influenza misalnya, itu tidak. Kemudian screening harus ada cara pengobatan untuk penderita yang ditemukan melalui penyaringan ya. Jadi biasanya setelah dilakukan upaya screening itu ada upaya-upaya tindakan ya, tindakan pengobatan atau tindakan lanjutan gitu ya. Jadi kalau misalnya dilaksanakan screening tapi tidak ada obatnya ya buat apa gitu ya. Jadi tetap ada tindak lanjutan. Fasilitas untuk diagnosis dan pengobatan harus ada. Nah, jadi alatnya juga mesti lengkap nih, termasuk pemeriksaannya, baik itu dengan tes cepat ya atau dengan alat laboratorium, PCR dan sebagainya gitu ya. Jadi memang harus fasilitas untuk diagnosis ya dan pengobatan ini diharapkan ada ya setelah atau pada saat melaksanakan screening. Harus diketahui stadium simptomatik dini dan masa laten ya dari suatu penyakit itu sudah diketahui ya, sehingga nanti mudah untuk menemukan orang-orang yang memang punya gejala gitu ya, punya gejala, kemudian dilakukan screening, atau dia dari wilayah yang berisiko, kemudian ya kita langsung masukkan dia dalam screening kita. Harus ada cara pemeriksaan yang tepat, jadi cara pemeriksaannya juga mesti valid ya, jangan menunjukkan begitu tes kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Nah, itu yang pemeriksaan yang tidak tepat. Pemeriksaan yang dilakukan tidak berbahaya dan dapat diterima oleh masyarakat. Ya, jadi tidak boleh misalnya dalam melakukan pemeriksaan itu membahayakan masyarakat ya, ngambil sampel darah dan sebagainya. Nah, itu kalau bila perlu nanti juga disiapkan inform konsennya ya. Inform konsen itu surat persetujuan ya oleh responden bahwa menyetujui ya ingin diambil darahnya ataupun diambil apapun ya sekret tubuhnya misalnya untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya tidak diambil bagian sekret tubuhnya ya, jadi bisa juga biasanya screening itu dalam bentuk pertanyaan ya, tadi nanti identifikasi apakah dia berisiko terhadap penyakit tidak menular dan sebagainya. Tapi inform consent tetap tetap ditanyakan atau disampaikan ya, apakah kita setuju atau tidak, si pasien setuju atau tidak untuk menerima atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Sebaiknya diketahui tentang riwayat alamiah suatu penyakit ya, hampir sama tadi dengan yang di atas. Jadi memang harus diketahui juga ya riwayat alamiah suatu penyakit, sehingga nanti mudah dalam melakukan penemuan kasus. Biaya penemuan kasus dapat ekonomis ya, ini juga sampai kita ingin melakukan screening tapi biayanya mahal ya. Nah, ini juga akan merepotkan ya. Jadi bagaimana bisa menemukan kasus sedangkan screeningnya hanya dilakukan sedikit karena biayanya mahal ya. Jadi ini jadi masalah. Nah, beberapa kriteria screening yang baik. Nah, ini kita harus lihat di sini. Screening yang baik itu yang pertama mesti valid. Nanti kita bahas bagaimana satu-satunya ya. Reliable, sangat sensitif, sangat spesifisitas.
positif predictive value-nya tinggi, negatif predictive value-nya tinggi, cepat, tidak mahal, mudah dilakukan, akibatkan sedikit ketidaknyamanan, hasil uji didefinisikan dengan jelas, dan tentu dapat diterima oleh masyarakat. Valid, ya valid artinya relevan pengukurannya sesuai standar, ya. Jadi misalnya ingin mengukur, contoh ya, berat badan seseorang, tapi pakai berat badan timbangan beras. Nah, jadi memang ini carilah alat ukur yang memang pas, ya, yang valid, ya. Kemudian reliabilitas, ya. Reliabilitas yakni pengukuran konsisten setelah pengulangan. Jadi setelah dilakukan pengukuran, ya, 1 kali, 2 kali itu reliable, ya. 1 kali, 2 kali itu sama gitu loh. 1 kali, 2 kali, 3 kali hasilnya sama. Nah, jangan beda-beda. Misalnya 1 kali hasilnya misalnya timbangan, ya. Timbangan pertama 69 misalnya. Timbangan kedua 70, timbangan ketiga 73. Nah, itu tidak reliable, ya. Pengukuran tidak konsisten, ya, setelah dilakukan pengulangan. Jadi suatu alat ukur, ya, alat ukur untuk melakukan screening yang baik itu, nah itu mesti valid dan reliabilitas, ya. Kemudian memiliki sensitivitas tinggi. Sensitivitas artinya kemampuan alat screening untuk menemukan yang benar-benar sakit di antara yang sakit, dan juga memiliki spesifisitas yang tinggi. Kemampuan alat screening untuk menemukan yang benar-benar tidak sakit di antara yang tidak sakit. Nah, bagaimana cara mengukur sensitivitas? Nah, kita lihat di sini sensitivitas, ya. Alat screening untuk menemukan yang benar-benar sakit di antara yang sakit. Jadi 80, ya, di sini dibagi 100, ya, ini dari total yang sakit, ya. Dari total yang sakit. Jadi dapatlah sama dengan sensitivitasnya adalah sama dengan 80%. Kemudian yang spesifitas kemampuan screening untuk menemukan yang benar-benar tidak sakit di antara yang tidak sakit, ya. Di sini 800 bagi 900 sama dengan 89%. Ya, ini cara menghitung, ya, sensitivity dan specificity-nya. Kemudian positif predictive value-nya juga tinggi dan negatif predictive value-nya juga tinggi. Nah, PVV adalah kemampuan alat screening untuk menemukan orang yang benar-benar sakit di antara orang yang diduga sakit, ya. Itu positif predictive value. Nah, kemudian negatif predictive value-nya kemampuan alat screening untuk menemukan orang yang benar-benar tidak sakit di antara orang yang diduga tidak sakit. Nah, di sini contoh PVV, ya. Nah, PVV 80, ya, dibagi 180 total, ya. Total yang diperiksa nih, ya. Total yang diperiksa dari yang ini, ya, yang diduga sakit, ya. Jadi orang yang benar-benar sakit di antara orang yang diduga sakit, ya, 180 sama dengan 0,45. Kemudian yang NPN-nya, negatif predictive value-nya, orang yang benar-benar tidak sakit, ya, ini di antara orang yang diduga tidak sakit, ya, atau orang yang negatif, ya, di sini. Jadi 800 bagi 820 sama dengan 0,97. Ya, itu, ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini tentang screening. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya dimaafkan, ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, teman lanjutan dari screening ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.